Halo, perkenalkan aku Tucer dari KMPLH Karanita UIN Jakarta. Mengapa penting diadakannya diskusi kita pada malam hari ini di tengah tahun politik ini, yaitu isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting di pemilu 2024. Kita mahasiswa sebagai Gen Z, sebagai mayoritas pemilih pada pemilu 2024 harus peduli terhadap isu lingkungan karena krisis iklim semakin terasa pada kehidupan kita. Perkenalkan, saya Noval Zaki dari HMI Kopakda. Sebetulnya untuk gerakan mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan sangat perlu kita apresiasi. Tentunya karena ini sangat berdampak terhadap apa? Terhadap lingkungan-lingkungan kita. Bagaimana lingkungan itu bisa terjaga, bagaimana lingkungan itu bisa terawat. Karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlunya adanya regulasi itu adalah kepedulian terhadap mahasiswa sebagai iron stock atau sebagai generasi penerus untuk peduli terhadap itu. Maka untuk generasi mahasiswa yang memang memulai gerakan itu, harapannya untuk lebih partisipatif dan untuk lebih merangkul terhadap mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang lainnya yang belum mengikuti. Dimulai dari gerakan-gerakan media sosial, gerakan-gerakan lingkungan ataupun gerakan-gerakan yang lainnya. Saya Muhammad Duyaji dari PMI Kompak Syahum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak demonstrasi yang terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah segala kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal ini memperjelas bahwa kehidupan alam dan manusia tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa sebagai penyuara hati rakyat merasakan ketidakadilan yang nyata di negeri ini dalam persoalan lingkungan hidup. Banyak dari rakyat Indonesia yang lahan nenek moyangnya digusur, katanya demi pembangunan Indonesia, yaitu proyek strategi nasional, atau kami biasa sebut sebagai proyek suka-suka negara. Pergerakan anak muda dalam konsultasi politik dan keberpengaruhan terhadap lingkungan hidup harus terus digaungkan. Anak muda harus bergerak dengan cepat dan cerdik untuk memberikan efek yang signifikan terhadap terbitnya suatu kebijakan pasti untuk Indonesia yang lestari. Saya Muhammad Andreas Saifuddin, Ketua Umum Sarekat Demokrasi Indonesia. Sebagai angkatan muda, generasi muda, utamanya milenial dan Gen Z, menyikapi pemilu 2024, tentu kita masih punya harapan sebagai suara penentu, yang mana mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka, dalam hal menghadapi persoalan kebangsaan, tentu kita harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah keyakinan dan dua adalah cinta. Nah, ketika kita berbicara keyakinan kita terhadap calon pemimpin masa depan adalah calon pemimpin yang berpihak pada isu lingkungan, komitmennya terhadap perubahan iklim, pun juga kesempatan generasi muda dan keberpihakan pada perempuan. Pun perihal cinta, kita mencintai Republik ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh penguasa hari ini, tetapi kecintaan kita cukup optimis dan rasional merespon demokrasi di 2024 ini. Halo teman-teman, perkenalkan saya Satrio Manggala dari Eksekutif Nasional WALHI. Menyangkut hubungan dengan pengaruh anak muda, pengaruh orang muda terhadap kebijakan soal lingkungan, sebetulnya hari ini masa depan Indonesia ada di tangan orang muda itu sendiri. Belajar dari jejak sejarah kita, sebetulnya sebelum Indonesia itu merdeka, orang muda sudah sangat berperan bagi kemerdekaan. Berjarak puluhan tahun dari 1928 ke 1945, sehingga sebetulnya terkait masa depan bumi, masa depan Indonesia yang adil dan lestari ada di tangan orang muda hari ini. Tinggal pilihan menetapkannya adalah bagaimana orang muda bisa saling bersatu padu, menyamakan gagasan, menyamakan visi misi, memiliki platformnya sendiri tanpa digerakkan oleh segala siapapun, berindependensi, tidak membebek terhadap sesuatu yang dibikin oleh para elit di pemerintahan maupun di negara, baik itu menjaga negara ini supaya lebih demokratis lagi demi keadilan
lingkungan yang lebih lestari. Sehingga orang muda memang harus menempatkan diri secara sadar hari ini untuk bersikap terhadap segala bentuk kebijakan maupun pertimbangan politik yang sedang terjadi di Indonesia.